Ditreskrim Polres Bone berhasil membongkar kasus judi online. 15 pelaku berhasil diamankan dalam kasus ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengikuti doa bersama lintas agama bersama TNI Polri dan masyarakat Bali. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi dapur umum di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pada Senin siang. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 19 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syunika, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan di semak-semak exit Tol Pinang, Kota Tangerang pada Senin 18 November 2024. Mayat tersebut telah dievakuasi dan ditangani oleh Polsek Pinang Tangerang untuk diproses lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Idradi pada Selasa 19 November 2024. Rekan-rekan, hari Senin tanggal 18 November 2024 jam 15.00 WIB di Jalan Exit Tol Kampung Warung Mangga, Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Ya, saat saksi 1 dan 2 yang merupakan security sedang melaksanakan patroli berhenti di pinggir jalan melihat sosok mayat laki-laki yang ada di semak-semak. Kemudian rekan-rekan kami dari Polsek Pinang, Polres Metro Tangerang Kota melakukan olah TKP. Hasil pemeriksaan sementara tim identifikasi Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, maka sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Ya. Diperkirakan usianya kurang lebih 60 tahun. Saksi yang diinterogasi ada 2 security yang menemukan, kemudian ada seorang Pak RT. Ya. Pemirsa, penyidik Subbit Jatandras Ditreskrim Polda Metro Jaya kembali menangkap 1 orang buronan yang terlibat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi pada Minggu 17 November 2024 lalu. Dalam penangkapan ini total sudah 23 tersangka yang diamankan dalam kasus ini. Hal ini dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Idradi pada Selasa 19 November 2024. Perkembangan pengungkapan kasus judi online yang diduga melibatkan oknum dari pegawai Kementerian Komdigi. Kemarin hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Patralen Amarta apartemen, ya, sebuah apartemen di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subdit Jatandras Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 1 orang DPO kasus judi online yang beberapa hari ini diburu. Ya, inisialnya A alias M. Ya, itu sudah berhasil diamankan. Sehingga sampai dengan saat ini dalam penanganan kasus perjudian online ini sudah
ditangkap 23 orang tersangka. Kemudian dari tersangka A alias M ini dan istrinya, saudari D, yang sebelumnya juga sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka, penyidik berhasil menyita uang tunai serta aset dari tersangka senilai kurang lebih 16 miliar rupiah. Pemirsa, Satreskrim Polres Bone berhasil membongkar kasus judi online. 15 pelaku berhasil diamankan dalam kasus ini. Kapolres Bone AKBP Erwin Syah memimpin press release hasil ungkap kasus judi online pada Senin 18 November. Kapolres Bone AKBP Erwin Syah menyampaikan bahwa personelnya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 15 orang pelaku judi online dari 3 laporan polisi selama bulan November 2024. Pelaku pertama diamankan dengan barang bukti 1 unit ponsel dan uang tunai Rp200.000. Dan pelaku kedua diamankan dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp261.000 dengan 3 ponsel. Sementara pada laporan ketiga, personel Satreskrim Polres Bone berhasil mengamankan 13 orang yang berperan sebagai pengelola website judi daring. Pada penangkapan ini, barang bukti yang diamankan diantaranya 2 unit mobil, 47 ponsel, dan 5 tablet. Sejak bulan Maret 2024, pelaku mengelola website judi daring dengan memperkerjakan karyawan sebanyak 12 orang. Dan situs tersebut dipromosikan melalui media sosial dengan member sekitar 10.000 orang. Kasus judi online, di mana pada bulan November tahun 2024 ada 3 kasus dengan pelaku sebanyak 15 orang laki-laki yang berhasil kita amankan. Kasus yang pertama terjadi pada tanggal 10 November tahun 2024. Kemudian ada pun untuk barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 1 unit handphone Android, kemudian uang tunai senilai Rp200.000. Kemudian hasil ungkap kasus judi online yang kedua, yaitu pada tanggal 14 November tahun 2024. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 1 buah kartu ATM Bank BRI atas nama inisial IN, dan kemudian uang tunai sebesar Rp261.000. Kemudian 1 unit handphone dengan merek Realme C11, dan kemudian 1 unit handphone dengan merek Oppo A54, kemudian 1 unit handphone dengan merek Oppo A53. Yang ketiga, judul yang berhasil kita ungkap yaitu pada tanggal 14 November tahun 2024, di mana pelaku yang berhasil kita amankan sebanyak 13 orang. Kemudian ada pun barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 1 unit mobil Toyota Fortuner tahun 2024 warna hitam, kemudian 1 unit mobil Toyota Rush tahun 2022 warna hitam, sebagaimana yang sudah kita pasang dengan polis lain. Kemudian ada 47 buah handphone Android, ada uang tunai sebesar Rp92.943.259, rekening BRI yang digunakan sebagai rekening penampungan. Kemudian 5 buah tablet Android, 13 buah kartu perdana, 1 buah laptop, 4 buah buku catatan, dan 11 buah meja belajar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Bone melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap tindak pidana pembuangan limbah B3 atau limbah medis. Penggerebekan dilakukan oleh Ditreskrimsus di sebuah lahan kosong di Jalan Tatah Cina, Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar.
Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto di lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan limbah medis di dekat pemukiman warga. Jenis limbah medis yang ditemukan di lokasi itu antara lain alat suntik yang sudah dipakai hingga botol-botol infus dan bekas bungkusan obat. Selain itu, petugas juga menemukan rumah kosong yang dijadikan gudang penyimpanan limbah B3. Limbah tersebut berasal dari Kabupaten Hulu, Sungai Utara dan diangkut menggunakan mobil box. Polisi juga telah mengamankan 3 saksi dan seorang pelaku serta menyita sejumlah barang bukti termasuk 322 kotak limbah medis B3 dan 1 unit mobil box. Tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencangkup pembuangan limbah tanpa izin serta tindakan yang merusak lingkungan. Berdasarkan informasi yang kita terima, adanya penimbunan limbah medis yang tidak pada tempatnya. Lokasi inilah yang dipakai untuk menimbun limbah medis. Seharusnya tidak ditempatkan di sini. Tas ini kalau dari pengakuannya dari pelaku itu 1,5 bulan, tapi kita melihat masih akan kita dalami lagi dan lain bisa. Kronologinya ya kita dapat informasi dari masyarakat, kita tidak lanjutin, cek ke lapangan, dan lokasi ini. Pemirsa, Polres Wonosobo berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diduga akan diedarkan di wilayah Wonosobo. Kasat Reskrim Polres Wonosobo AKP Arif Kristiawan dalam konferensi pers menyampaikan bahwa pengungkapan ini berawal dari personel yang sedang melakukan patroli di wilayah Wonosobo dan mencurigai sebuah mobil. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa kendaraan yang sedang mengangkut BBM dalam 24 buah jerigen berisi kurang lebih 33 liter BBM bersubsidi jenis Pertalite. Dalam penangkapan, petugas juga berhasil mengamankan 1 tersangka yang diduga terlibat langsung dalam praktek ilegal ini. Pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkapkan jaringan yang lebih luas. Rekan-rekan muda mendapati satu unit pick-up yang disediakan itu merapat dengan terpal sehingga tekanan tersebut kemudian kita melakukan pemeriksaan. Ternyata mobil tersebut sedang membuat atau membawa jerigen yang dikasih awal itu berisi Pertalite. Jadi 40 jerigen yang ada di belakang itu 16 jerigennya sudah kosong. Yang pasal yang kami persangkakan itu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Untuk juga dengan pasal 40 angka 9 peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Pemirsa, dalam rangka merealisasikan Asta-Cita Presiden dan mencegah peredaran narkoba, Polres Metro Tangerang Selatan berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu. Polres Metro Tangerang Selatan melalui Satuan Narkoba berhasil menggagalkan peredaran narkoba berjenis sabu pada 6 November 2024 lalu. Keberhasilan ini diungkap oleh Polres Metro Tangerang Selatan pada konferensi pers yang digelar di lobi utama Polres Metro Tangerang Selatan pada Selasa siang 9 November 2024. Keberhasilan pengungkapan peredaran narkoba berjenis sabu ini berawal dari laporan masyarakat dengan adanya peredaran narkoba di wilayah Polres Tangerang Selatan. Tindak lanjut Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang Selatan atas laporan tersebut berhasil mengamankan pria berinisial A di daerah Ciputat dengan barang bukti sabu sebesar 5,19 gram. Dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap tersangka A, Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan kendaraan dan 2 orang berinisial AG dan YG yang membawa paket sabu berjumlah besar.
Diketahui tersangka AG dan YG menjalankan aksinya membawa paket sabu dengan dikamuflase pada mobil jasa pengiriman transportasi. Untuk menghindari barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian, para pelaku menyembunyikan paket narkoba berjenis sabu pada kabin tiap-tiap pintu dan bagasi mobil yang digunakan untuk membawa barang tersebut. Dari pengungkapan ini, Polres Metro Tangerang Selatan melalui Satuan Narkoba berhasil menahan 3 orang tersangka, 1 unit mobil minibus warna hitam, sejumlah ponsel, 1 alat bantu hisap sabu, dan narkoba berjenis sabu dengan jumlah 40,2 kg. Barang bukti yang bisa kita tangkap tangan dibungkus dalam plastik warna hijau dengan bertuliskan Chinese Pinway, di mana berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 40,259 gram atau 40,2 kilogram. Mereka akan mengirimkan paket narkoba melalui kendaraan yang akan mereka kirimkan dari Sumatera, di mana kemudian narkoba ini diselipkan atau disimpan di dalam bagian-bagian kendaraan ini secara sangat rapi oleh para pemain-pemain ini. Kurang lebih sudah 7 kali menggunakan modus operandi ini, kemudian beroperasi tidak hanya di Tangerang Selatan, tapi juga di wilayah Jabodetabek, kemudian di Sumatera, juga diduga bahkan di Sulawesi, rekan-rekan. Nah, ini sementara kami dalami. Kemudian kami tentunya akan kembangkan secara maksimal. Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Bakhtiar Noprianto, mengungkapkan bahwa dari barang bukti sabu yang diamankan berhasil menyelamatkan sekitar 420.000 juta jiwa dari bahaya narkoba. Dan tersangka yang diamankan dijerat dengan hukuman maksimal seumur hidup. Modus operandi yang dilakukan adalah mengedarkan narkotika jenis sabu melalui jasa transportasi pengiriman mobil lintas provinsi Pulau Sumatera dan Jawa. Dan jaringan ini adalah jaringan Sumatera Jawa yang biasa mengedarkan narkotika jenis sabu ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi total keseluruhan barang bukti narkotika yang kami amankan sebanyak 40.264 gram atau 40,2 kilogram, yang mana jika diakumulasikan barang bukti narkotika jenis sabu ini bernilai 80 miliar rupiah. Untuk para tersangka kami terapkan dengan pasal 114 ayat 2 junto, 132 ayat 1 subsidiar, 112 ayat 2 junto, 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana diancam dengan pidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam kasus ini, Polres Metro Tangerang Selatan melalui Satuan Narkoba masih mengejar 2 orang DPO yang berperan sebagai kurir. Polres Metro Tangerang Selatan akan terus mengejar DPO tersebut dan akan menindak pelaku peredaran narkoba untuk memutus mata rantai narkoba serta menyelamatkan masyarakat Tangerang Selatan dari bahaya narkoba. Dari Tangerang Selatan, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.